tentang kegiatan pelaksanaan penyuluhan Posbindu di khususnya Posbindu Bajaka. Kebetulan saya mengambil skripsi tentang implementasi penyuluhan kesehatan pada kegiatan Posbindu Bajaka. Yang saya tanyakan di sini, pelaksana program Posbindunya apakah sudah ada di sini, Pak? Kalau pemula program ya satu aja ya di Puskesmas. Ya, saya mau menanyakan apakah setiap kader di Posbindu itu ada pelatihannya? Biasanya ada ya, setahun sekali. Ada setahun sekali, itu dari mana, Pak? Kalau yang melatih kan dari Puskesmas biasanya. Dari Puskesmas ya. Kalau anggarannya fleksibel sih. Anggarannya Bisa apa juga kolaborasi dengan pihak desa atau pihak kelurahan. Nah, itu untuk pelatihan. Apakah setiap tahun itu ada penyegaran ulang lagi dengan kadernya? Selalu dijadwalkan. Dan ada ya. Kemudian saya mau menanyakan sarana dan prasarana Posbindunya apakah ada? Kalau sarannya ada, cuma kebanyakan yang masih memakai sarana dari Puskesmas ya. Posbindu Kit, Pak ya, dari Puskesmas. Dari Puskesmas ya. Kalau untuk penyuluhan kesehatannya, medianya ada? Selama ini ya karena memang Posbindu itu kan kegiatannya cukup banyak, dan mungkin selama ini ya karena mungkin dianggap kepraktisan di lapangan, jadi ya medianya hanya sekedar ngomong gitu aja. Bentuk ceramah begitu, Pak ya? Atau nggak ada yang pakai tanya jawab? Ya. Nggak ada pakai leaflet? Leafletnya ada? Leafletnya tergantung, kalau ada yang temanya sudah dibikin leafletnya nggak bisa diberikan. Kalau PowerPoint misalnya layar itu ada? Itu jarang ya. Jarang, tapi ada nggak kayak medianya itu? Sebenarnya medianya ada, cuma kita jarang pakai karena ya itu kan kepraktisan di lapangan. Karena tempat kita Posbindu kan biasanya juga ada yang memang terlalu kecil juga, maksudnya juga terlalu lama juga kan edukasinya. Oke. Untuk biaya pendanaan pelaksanaan Posbindu itu bagaimana, Pak, sistemnya? Apakah mereka sudah KBM sendiri atau masih dari Puskesmas atau bagaimana? Kalau pembiayaan, kalau dari sisi petugas kan ya petugas memang ada pembiayaan tersendiri ya tentang kegiatan. Tapi kalau dari yang lainnya seperti sarana prasarana, terus konsumsi kegiatan misalnya seperti itu, ya biasanya dari pihak desa atau pihak kelurahan. Pihak desa dan kelurahan. Selama ini gimana, Pak, untuk Posbindu Bajaka dan pembiayaan Puskesmas? Ini karena Posbindu baru ya, dan memang kalau kebetulan Posbindu Bajaka kan ada di kelurahan, dua kelurahan, dan memang ya sebagian pembiayaan memang di backup oleh kelurahan. Kita yang teknisnya yang kurang kesehatan aja yang memang pakai pembiayaan dari Puskesmas. Untuk petugas pelaksana penyuluhan kesehatannya, Pak, itu melibatkan siapa aja dalam promosi kesehatan? Maksudnya? Petugasnya sendiri itu melibatkan orang-orangnya untuk promosi kesehatannya. Kalau selama ini ya karena untuk sosialisasi itu penyuluhannya, Pak. Untuk edukasinya sendiri, edukasi kelompok dan individunya di Posbindu itu siapa, Pak, petugasnya? kalau edukasi kan dibagi per meja ya, ada edukasinya ya. Itu biasanya fleksibel aja sih, dari teman-teman yang memang bertugas saat itu, bisa dari tenaga prokesnya atau perawat-perawat yang bertugas seperti itu, atau mungkin dokternya juga, karena ada pelayanan-pelayanan yang memang spesifik untuk bisa konsul juga. Ada pihak-pihak lain yang terkait bekerja sama dengan kegiatan Posbindu di Bajaka khususnya, Pak? Maksudnya Biasakan nggak ada ya. Yang lain siapa? Masyarakat, ya. Kelurahan, masyarakat bertugas saja. Terus untuk pelaksanaan programnya di sini sudah menggunakan 5 meja, Pak ya. 5 meja.
Untuk jadwal kegiatan Posbindu Bajaka ini bagaimana Pak sistemnya? Karena baru ya karena 2 kali ya, 3 kali. Ya sementara di jalan satu saja setiap bulan. Cuman ya kita belum koordinasi lagi ya Pak, dengan lurah untuk yang tahun depan seperti apa. Untuk kegiatannya sudah setiap bulan, mungkin untuk sistematik di situ atau dirujuk ke puskesmas. Kalau yang bersifat konsul mungkin bisa di tempat karena dokternya biasanya juga ada. Tapi kalau hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut, misalnya kalau ada risiko, oh ini apa misalnya, karena pemeriksaan itu kan kadang nggak tergantung logistik di lapangan, itu yang bisa dirujuk ke puskesmas. Ada nggak tantangan internalnya untuk kegiatan Posbindu Bajaka ini Pak? Pertama tantangannya karena ini baru ya, minggu baru, kemudian karena ini masih bergantung pembiayaannya juga bergantung pada dana kelurahan, berarti kan juga tergantung kelurahan nanti apakah bisa menganggarkan seperti itu. Terus yang kedua ya karena tantangannya karena kemanfaatan Posbindu ini. Jadi biasanya orang ke Posbindu berharap dengan senam, door prize gitu. ya, cuman kan semuanya kan memerlukan dukungan anggaran ya, seperti itu. Harapannya gimana Pak untuk kegiatan Posbindu ini? Ya sebenarnya harapannya kalau Posbindu sebuah KPM harusnya memang ada kemandirian, jadi harusnya masalah pembayaran sedikit demi sedikit harus ke arah pemberdayaan masyarakat, seharusnya seperti itu. Jadi tidak terlalu digantung kepada puskesmas, kepada kelurahan untuk masalah anggarannya, dan juga untuk pembiayaan misalnya kegiatan-kegiatan misalnya peningkatan atau refreshing kadernya, peningkatan kapasitas kadernya. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu. Iya, karena itu petugasnya kadernya masih belum bisa mandiri, tapi masih tetap terus dilatih seperti itu. Untuk bahan habis pakai seperti gula darah, kolesterol, asam urat, apakah sudah memenuhi dan memadai di Puskesmas Teluk Jahu untuk kegiatan Posbindu PTM Bajaka? Oke. Untuk alat tes yang tadi masih belum terlalu memadai karena kadang ada stik yang habis dan kadang kita juga kekurangan. Jadi kadang cuma dilakukan satu pemeriksaan tes darah saja, kadang juga lengkap, kadang tidak. Jadi tergantung ketersediaan di puskesmas. Dan itu sudah kami koordinasikan dengan pihak kelurahan bagaimana supaya bisa kerjasama untuk menyediakan. Jadi tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana yang disediakan oleh puskesmas. Apakah ada monitoring dan evaluasi pada kegiatan Posbindu PTM Bajaka dari pihak puskesmas? Ada, karena kami biasa pelaksana. Jadi untuk kegiatan Posbindu itu kami pelaksana melakukan monitoring setiap kegiatan setiap bulan. Nah nanti koordinator P2 lagi yang melakukan evaluasi terhadap pelaksana. Jadi berjalan setiap bulan. Ada tantangan internal ataupun eksternal nggak saat kegiatan Posbindu PTM Bajaka selama ini berjalan? Kalau setiap kegiatan pasti ada tantangannya. Ya, apa itu? Tapi tantangan kami saat ini untuk internal kami kalau dari puskesmas sendiri sudah cukup karena juga petugasnya juga semuanya sudah melakukan pelatihan, tidak ada kendala. Mungkin yang internalnya saja yang ada kendala dari partisipasi masyarakat untuk melakukan kunjungan, kemudian keterlibatan lintas sektor dalam pembiayaan, misalnya menyediakan sarana dan prasarana, itu masih kurang membantu. Seperti itu. Terus untuk kegiatan program Posbindu PTM Bajaka tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik selama ini? Sebenarnya untuk kategori baik ini susah ya. Tapi kalau untuk rutin terlaksana, rutin. Tapi mungkin dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Kemudian apa harapan Ibu untuk kegiatan Posbindu PTM Bajaka ini? Saya berharap Posbindu Bajaka ini bisa lebih berkembang lagi, apalagi sekarang dengan adanya inovasi-inovasi yang sudah kami kerjakan dengan Pak Lurah supaya menarik minat kunjungan masyarakat untuk ke pos
ke Posbindu. Jadi dan kadernya juga yang lebih aktif bisa mandiri seperti itu. Demikian Bu ya. Oke, Iya. terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi penelitian saya. Semoga di lain waktu saya bisa berbincang-bincang lagi Iya. bersama. Terima kasih. Otak dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu. Ya, dengan ibu siapa? Saya Fatimah Herinawati dari Fakultas Uniska, jurusan FKM, peminatan PKIP. Hari ini saya mau minta bantu Ibu untuk memberikan penjelasan tentang skripsi saya. Ini Ibu, saya mau nanya-nanya tentang kegiatan Posbindu PTM Bajaka yang ada di Kelurahan Beriwit. Oh iya, boleh Bu. Untuk tenaga pelaksananya bagaimana Ibu? Untuk di kegiatan Posbindu PTM Bajaka, apakah sudah pernah mengikuti pelatihan? Untuk pelaksana di Posbindu kita cukup ya Bu ya, sudah pelatihan juga para petugas di puskesmas kita. Kemudian untuk sarana prasarana Posbindu PTM Bajakanya sudah tersedia. Ya, kemarin kita sudah diberikan Posbindu kit dari Dinas Kesehatan dan sudah lengkap juga Ibu itu. Bagaimana dengan pembiayaan kegiatan Posbindu PTM Bajaka sendiri? Pembiayaannya biasanya kalau untuk petugas puskesmas kita dari dana BOK biasanya bantuan transport, tapi untuk kader-kadernya Posbindunya biasanya dibiayai oleh dana kelurahan atau desa seperti itu. Gitu ya. Terus untuk ini kegiatannya ada penyuluhannya nggak Bu sebelum pelaksanaan kegiatan Posbindu? Ada Bu, biasanya kita memang ada penyuluhan sebelum kegiatannya. Biasanya dilakukan oleh petugas puskesmas kita. Dalam melaksanakan penyuluhan itu melibatkan siapa aja Bu? Biasanya yang hadir di situ dokter sama petugas promosi kesehatan Promkes kita Bu. Oke. Apa di sana ada kerjasama nggak dengan pihak lain untuk kegiatan Posbindu Bajaka tersebut? Untuk kegiatan Posbindu tentu saja ada kerjasama, biasanya dengan pihak kelurahan. Kalau untuk masalah penyuluhannya biasanya kerjasamanya dengan ibu-ibu PKK-nya Ibu. Berarti sudah terlaksana Bu ya untuk penyuluhan di Posbindu PTM Bajakanya. Iya Bu, terlaksana dengan baik. Ada target kunjungan Posbindu PTM Bajaka di Posbindu PTM Bajaka tersebut? Apakah ada targetnya? Ada, kalau berdasarkan SPM-nya memang ada targetnya setiap kunjungan Bu. Oke. Terus bagaimana dengan monitoring dan evaluasi kegiatan Posbindu PTM Bajaka? Apakah sudah dilakukan oleh pihak puskesmas? Ya, monitoring evaluasinya dilakukan oleh koordinatornya ya Bu ya, kepada pelaksana programnya dan pemegang programnya. Ya. Terus ada tantangan internalnya nggak Bu atau eksternal dalam kegiatan pelaksanaan Posbindu PTM Bajaka? Kalau tantangan internal sepertinya tidak ada ya Bu ya, karena mungkin dari segi internalnya saja, karena memang Posbindu ini melibatkan masyarakat, jadi tantangan eksternal kita seperti kurangnya kunjungan dari masyarakat dan minat masyarakat ke Posbindu seperti itu mungkin Bu. Oke. Ada strategi nggak untuk yang dilakukan pihak puskesmas untuk mengatasi kendala-kendala internal maupun eksternal tersebut? Mungkin strategi kita karena tantangan yang ada adalah masalah eksternal ya Bu ya, jadi mungkin nanti kita melakukan inovasi seperti misalnya saat kegiatan kita melakukan senam bersama untuk peserta atau juga memberikan door prize seperti itu kepada peserta. Iya, inovasi aja seperti itu. Dan mungkin salah satunya lagi sosialisasi kita ke masyarakat, mungkin kita lebih intern lagi, lebih global lagi gitu, seperti itu Bu. Menyampaikan bahwa ternyata di puskesmas kita ada Posbindu. Selama ini Posbindu PTM Bajaka di wilayah kerja Puskesmas Puruk Cehu apakah sudah terlaksana dengan baik? Ya Bu, terlaksana dengan baik, pasti terlaksana dengan baik dan itu sudah rutin sesuai jadwal. Harapannya apa Ibu untuk kegiatan Posbindu PTM Bajaka ini? Harapannya semoga kedepannya Posbindu ini
tetap bisa dilaksanakan dengan baik, dukungan lintas sektornya juga dengan kita bisa dilaksanakan dengan baik, dan kunjungan masyarakat juga semakin meningkat untuk Posbindu Bajaka seperti itu, Bu. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya, Ya, telah Bu. meluangkan waktu untuk saya memberikan jawaban tentang kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana, khususnya untuk program Posbindu PTM Bajaka. Iya, terima kasih sama-sama juga, Bu. Semoga sukses ya, Ibu. Iya, kami foto lagi dulu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dengan Ibu Awet tuh nah. Ibu Siti Rukmana. Oh iya, Ibu Siti lah. Mm-mm. Jana kader kayaknya. Iya, Iya, kader kader anu ya. Bajakah itu. Nggih, Posbindu Bajaka. Mohon maaf mengganggu waktu pian isuk dulu lah. Anu luntuna dari Fakultas Uniska. Jadi Tisahena hendak berdinus skripsi tentang penyuluhan kesehatan Posbindu Bajaka. Nah, pian kan kader. Iya. Jadi ulun hendak berlaku waktu pian dulu. Jadi sebagai kader teh pian pernah latih jumlah pelatihan. Piji si puskesmas dua kali dalam setahun. Oh, dua kali lah. Iya. Mbah teh awen puskesmas dimelatih Iya, puskesmas. Mbah teh narai di tinenga awen saat penyuluhan teh. Dengan penyuluhan cara segala kita mengukur tinggi badan, menimbang, dengan segala mengisi-misi register jaga si Posbindu Bajaka. Berarti pian tahu lah cara mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut gitu ya. Ada Iya, melatih hawen kita. Sarana prasarana Posbindu PTM Bajaka teh gitu ya. Dari puskesmas biasa minggu teh. Nah, Si Posbindu Bajaka itu kan ada lah alat sendiri ya berdinu. Anu alat Posbindu ada lah. ada biasa teh ya, lah. ya menyediakan hawen. Berarti mandiri lah. Mandiri. Ayo, mate kuras lengkap lah. Lengkap. Nara-nara dia ada dia Segala mana tinggi badan, lingkar perut, timbangan ibu. Namun karen leaflet, brosur, karen spanduk teh ada lah. Bila leaflet ada kiapa yang tak kawin site, cuma kalian spanduk segala nu teh awin di puskesmas minggit biasa Oh iya. Terus pas kegiatan Posbindu teh ada tarik biaya akan peserta teh. Dadah boy. Gratis gratis. lah. Mate pas penyuluhan teh ada lah si kami teh ya penyuluhan kesehatan pas kegiatan. Ada sebelum senam atau setelah senam awin. Oh iya kami lah. Barak gue penyuluhan Dari puskesmas ya boy. dari puskesmas lah. Mending anu si kegiatan nanti dia terus anu penyuluhan lah. Iya. Terus sasaran teh awet Sesarai teh awin di si Posbindu teh ya boy. Biasa peserta gitu peserta ini. ialah sebelum kegiatan Posbindu teh adalah kalian pengumuman pemberitahuan pas kegiatan hendak kegiatan ada lah Ada boy. ada Biasa itu di si WA kebuat. oh ada grup Ada grup. Di bagian itu ada grup WA diberitahukan. Area pemberitahuan ya teh wadau ka atau bahelu 1 hari atau 2 hari sebelum kegiatan boy biasa. Terus pas kegiatan Posbindu teh jangan sistemnya teh jadi 5 meja lah. 5 meja boy. Jadi tugas kader teh marai teh Ada mencatat registrasi, boy menimbang, mengukur lingkar perut, hari tinggi badan, ya. Mate ada kia lah anu si meja lepas teh ada pemeriksaan darah. Ada boy biasa dari puskesmas Yang memeriksa ya. gitu Iya. lah. Amun konseling kan penyuluhan individu itu kan ada kia lah. Konseling ada dari puskesmas ya boy biasa Awe ini. dirasa Buhan dari puskesmas, buhan dokter, buhan segala perawat, jadi ada aktivitas fisik tidak sebelum melakukan kegiatan tadi? ada boy biasa senam gitu ya. Oke. Terus teh ada kendala tidak kata sebagai kader dalam pelaksanaan kegiatan Posbindu? Nah, ya boy kalau memang cuaca itu hujan biasa itu kan jadi memang mempersiapkan untuk senam paksa itu kan ruang gedung boy ini. Teh lah Ya kendala kan lah. ya.
pasien dirujuk biasa teh setiap kegiatan teh. Ada boy kalau memang berisiko. Rujuk kadang risiko sampai memang gula tinggi, boy tensi tinggi, kan puskesmas boy biasa Kita rujuk. ke puskesmas lah. Terus ada dia konsultasi lah dengan dokter. Ada biasanya di dokter boy kegiatan. Berarti bila ada kendala ke kita boleh kita mengatasi ya masalah pas ada hujan. Ada hujan kan memang gedung boy biasa. Iya. Selama untuk teh kegiatan posbindu teh bagus deh lah penyuluhan. Bagus boy biasa di puskesmas. Rutin deh lah sining bulan. Tinggi. Tapi anu lah dada maksudnya kadang-kadang pakai ada dia tidak pakai Kadang-kadang ada tidak penyuluhan tapi anu teh rancak penyuluhan pang boy Iya. ada di tidak. ada lah. Berarti peserta kan jelas kue mereka ikut. Aktif benar boy are boy biasa lagi. Tapi maksudnya bagus berarti posbindu Bajakan. Bagus boy. Nah, raya harapan lu Harapan ke depan itu boy are-are itu pelatihan deh boy malum di pendidikan di Kina misal SMA deh. istilah. Iya. Berarti Norendai Anu Ada honor ya, ya, honor ini nambah buai dopres yang Pak Are Indah supaya antusias kita lebih semangat nih buai. Anjir. Jadi artinya posbindu Bajakan tuh bagus jadi lagi itu tenang. Ini Nah, terima kasih banyak Ibu lah atas waktu dia lah telah mendengar waktu akan ulun melakukan penelitian gitu. Ulun hendak berfoto dengan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Yana, Bu. Ini Yana Bu lah. Ini mohon maaf mengganggu waktu siang semangat lah. Oke, kenapa? Ulun ini dari Fakultas Unisra lah. Saya dulu ini mau mengambil skripsi tentang penelitian ulun yang judulnya tuh tentang posbindu Bajakan. 4 tahun sedikit lah dengan pian. Nah, pian kan 4 lagi lo di posbindu Bajakan tuh. Nah, terus tuh di situ tuh ada petugasnya. Kira-kira berapa orang? Ada apa, Bu? 4 orang. Ada 4 orang. Ada petugas kesehatannya juga di situ dari puskesmas. Ya, Kira-kira berapa orang biasanya? 2 itu biasanya kadang bisa juga 3. Nah, di posbindu Bajakan itu kan ada alat-alat kesehatan misalnya kayak tinggi badannya ada lah di situ biasanya. Nah, habis itu apalagi ada ukur badannya juga lah. Ada. Apa Terus tuh nunggasan menimbang berat badan tuh ada 2 ini tuh. anu kan lingkar perut yang gasan mengukur parut biasanya ada lah. Iya, kayak pita itu tuh kalau ada. Iya, Ada kan? Itu, Terus habis itu apalagi bertensi juga lah. tensi, Bu, tensi harus. Kawan ada cek gula darah sama Iya. kolesterolnya juga Ada. ada. Ada juga lah segala poster-poster, leaflet, gasan kegiatan di posbindu tuh ada lah. Ada apa, Bu? Ada melihat kapian? Ada jualan daftarnya lah. Tambah tuh pian ada diisi kartu gasan posbindu lah biasanya yang kayak kartu KMS tuh. Ada berisi lah. Ada di baribuannya. Ada lah. Sama kada tahu juga. Iya. Nah itu ada bayarannya lah buat biar Mbak posbindu. Ada suap kan? Bayar lah. Ada suap Ada kan? bayar lah. Dengan kada ada diminta juga? Gratis berarti lah. Gratis ya. Habis itu sebelum kegiatan posbindu tuh biasanya tuh ada penyuluhan lah, penyuluhan kesehatan kah atau senam kah atau kayak apa ada lah. Amunnya penyuluhan tuh kena ada, Bu, kena ada gitu. Nah, jarang-jarang gitu Iya. kada yang mesti setiap bulan ada. Punya senam biasanya kami tuh ada senam itu tiap bulan lah tiap bulan ada senam, gitu. di habis itu tuh pas mau penyuluhan tadi jarang-jarang lah. Iya, jarang-jarang, Bu. Maunya penyuluhan tuh kira-kira pian paham apa yang disampaikan oleh petugas tuh apa yang disampaikannya. Paham aja sedikit. Mungkin menang dijelaskan lagi lah. Apa aja biasanya atau tugasnya tuh menyampaikan tentang apa penyuluhannya. Nah, setahu ulun tuh apa tuh nang
lalu apa tinggi darah tuh nah Bu, apa tuh nggih gitu biasanya Tekanan, ya ya. tekanan tuh itu biasanya penyuluhannya. Terus untuk alur pemeriksaannya di Posbindu tuh kayak apa Bu? Pas pian datang tuh langsung diperiksa kayak itu kah? Atau pian langsung mengisi antrian atau kayak apa? Nggih, Bisa lah biar dirasakan. mendaftar dulu Bu, kami itu datang Syaratnya apa pendaftaran tadi? suruh bawa KTP atau kartu BPJS. Nggih. Jadi mendaftar dulu, itu antri ya. Nggih, Itu kena dari mana? dikira. Ada wawancara atau tahun-tahun dulu lah misalnya riwayat penyakit Nggih, ada apa di Papua juga. atau peradilan diperiksa. Segala tensi ya, batu kena di tensi, batu tinggi badan, kena tuh diperiksa, batu apa tuh berat badan juga diperiksa juga. Kalau ada cek-cek darah segala lah Bu. Nggih, ada juga yang itu Pak. Nggih, Itu kan setiap bulan lah cek darah tuh adanya. ada, nggih ada juga. Tapi ulun tuh kada setiap bulan juga kan diperiksa. Pinanya tuh mun ada nang dikeluhkan aja tuh hanya diperiksa. Batuk misalnya biasanya muntian tuh biasanya ada darah tinggi lah. Darah tinggi kadang ada Bu, kolesterol tinggi bisa juga. Nah batuknya itu diberi awen apa? Obat kah atau rujukan lah dari Posbindu? Obat aja kan Bu. Nggih. Ya dari situ langsung Pak, dari Ada Posbindu lagi, ada. disuruh mencari sorangan, menukar obat di luar atau disuruh ke puskesmas. Oh iya berarti ada surat rujukan gitu lah. Nggih, ada surat. Amunnya Posbindu Bajakah ini rutin aja lah Bu di sini dilakukannya. Rutin aja Bu, Iya lah, setiap tiap bulan bulan ya. lah. Nggih. Ya apa pendapat kalian? Bagusnya lah Posbindu Bajakah. Bagus aja Pang Bu. Gagal nang itu tuh Pang yang apa tuh obat tuh nah, yang ngali seorang tuh jika itu langsung di situ lah diberi obatnya, dan ini seorang disuruh mencari keluar atau ke puskesmas. Jadi makan waktu lagi gitu nah. Iya. Biar ada pengobatan gitu Nggih. lah. Selama itu berarti itu termasuk keluhan ibu juga lah. Ya, nggih. Kenapa kalian jadi tertarik umpat Posbindu nih nah? Kami Bang Bu ada segala senam, batu seorang tuh ki mun ada nang garing segala macam tuh ki tahu gitu nah. Nggih. Senam aja lah pula yang belah dia tertarik lah. Kalau ada Kami, segala Pak. hadiah-hadiahnya. Ada juga Ada lagi. jual ya? Door prize-nya ada juga. Nggih. Nah betul untuk kegiatan Posbindu ini apa harapan kalian ya supaya nyaman apa ya? Yang pasti banyak door prize-nya tadi tuh nah. Iya. Limbah tuh Hadiahnya lah. limbah tuh kebanyakan tuh buat menurun itu kan banyak kadang tuh lo nang terancam tertinggal segala KTP gitu nah, ada di situ ki jikanya tuh biar kalau bisa KTP tuh bisa aja dilayani. Nah,